Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Ini saya baru aja install updatean baru dari ROM Nusantara Project. Ini updatean 1.1 EOL. Di sini changelognya perbaikan Bluetooth sama perbaikan-perbaikan kecil saja ya. Oke, langsung saja. Ini bahan-bahan yang sudah saya download. Ada ROM-nya itu sendiri, Nusantara EOL Lavender. Di sini setelah download, filenya formatnya jar belakangnya. Jadi kita perlu rename terlebih dahulu sebelum menginstal nanti, supaya bisa terbaca di TWRP nanti ya. Jarnya kita hapus saja sampai di zip ini. Udah, lalu oke. Kembali dulu supaya refresh filenya. Buka lagi foldernya yang tadi. Nah, ini sudah jadi zip ya. Lalu file pendukung yang lainnya yaitu OpenGApps, karena ROM ini masih non GApps. Jadi kita butuh GApps. Terserah kalian mau pakai apa, FlameGApps, OpenGApps atau yang lainnya. Dan firmware sama Magis ini hanya opsional ya. Sebelum lanjut penggantian ROM, kalian wajib membackup seluruh file-file internal kalian terlebih dahulu. Karena nanti setelah penginstalan ROM, kalian wajib format data untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti biasa, kita masuk dulu ke recovery. Tinggal cari di menu tombol power, cari recovery. Kalau kalian mau manual, tinggal matikan dulu HP-nya, lalu nyalakan kembali, tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Di sini saya masih memakai OrangeVox yang R11. Setelah masuk seperti ini, kita lakukan clean flash dengan cara web, Dalvik, cache system vendor data. Lalu di swap dan tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kembali masuk ke file, cari di mana kalian menyimpan file ROM-nya tadi. Di sini kalau kalian belum berada di firmware 11.010, kalian wajib install firmware ini terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah install firmware ini sebelumnya, kalian lewati aja step ini. Langsung install ke ROM-nya. Pilih ROM-nya, lalu di swap dan tunggu sampai proses install ROM-nya selesai. Proses instalasinya saya skip aja supaya tidak kepanjangan durasinya. Setelah instalasi ROM selesai, lanjut untuk install GApps. Di sini saya pakai OpenGApps yang nano. Tinggal di swap dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, jangan langsung reboot sistem dulu, tapi lakukan format data. Jika kalian terlanjur reboot sistem dan terjadi bootloop atau hal yang lainnya, cara ngatasinya saya sediakan link di atas. Kalian lihat di situ cara ngatasinya mudah. Cara format data yaitu masuk ke menu, lalu manage partition, cari data. Kini centang aja datanya. Lalu format data. Di sini ketikkan saja yes. Lalu centang lagi dan tunggu sampai proses format datanya selesai. Setelah selesai, langsung saja reboot sistem dan tunggu booting awalnya. Proses ini memakan waktu kurang lebih ya 1 menitan untuk booting awal. Booting awal sudah selesai, tinggal lakukan setup awal seperti biasanya. Setup awal sudah selesai dan seperti inilah tampilan awal dari ROM Nusantara Project. Kita lihat di bagian menu. Di bagian menu masih mirip ya, sama seperti versi 1.1 Rengas Dengklok yang kemarin. Kita lihat di bagian tentang ponselnya, di bagian bawah sini. Di bagian Android 10 kita buka. Ini dia Nusantara version EOL Final Official.
dengan kernel bawaannya masih Darkona. Lalu kita cek di bagian Bluetooth ya. Ini kan sudah di fix, coba kita nyalakan. Ya, sudah bisa menyala ya. Berarti ini sudah bisa dipakai lagi. Saya matikan dulu. Setelah ini saya akan lakukan root dan install modul, lalu tes beberapa kernel untuk mencari setup yang nyaman untuk gaming. Setelah beberapa jam setup dan lakukan tes untuk bermain game, inilah hal yang sudah saya lakukan. Di sini saya sudah root menggunakan Magis 20.4. Game yang saya tes ini PUBG Mobile dan Genshin Impact. Untuk game yang lain belum bisa saya tes karena keterbatasan memori. Di sini saya memakai device yang versi 3/32. Untuk modul yang saya pakai masih sama seperti yang sebelumnya. Saya hanya menggunakan thermal mode dan unlock untuk grafik PUBG Mobile-nya. Lalu di versi ini saya menemukan dua hal yang baru. Kita lihat di setting. Yang pertama di bagian Nusantara Wing, Nusantara Path ini ditambahkan ikon-ikon yang unik di sebelah kirinya. Seperti ini ya. Lalu hal yang kedua itu ada di bagian keamanan. Masuk keamanan dulu. Di sini ada app locker. Entah ini sudah dari versi kemarin atau baru di versi ini karena saya baru lihat. Coba kalian yang masih pakai Rengas Dengklok komentar di bawah, mungkin saya salah. Saya dah lupa soalnya. Dan tadi saya sudah install beberapa kernel dan lakukan tes. Saya putuskan untuk memakai Predator 8.9 dan hasil tesnya kalian bisa lihat seperti berikut. Ini tes selama 5 menit semua ya. Di Darkona AVG 140, di Foxy 143, Silon 144 dan Predatornya dapat 148. Jadi saya putuskan untuk memakai Predator. Dan untuk hasil gameplaynya kalian bisa simak video berikut. Tes yang pertama saya lakukan untuk bermain PUBG Mobile di mode TDM. Di sini saya tidak menemukan masalah ya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini FPS-nya sangat stabil, tidak ada drop. Gerakannya juga cukup halus. Nah, seperti itu gameplaynya, nggak ada masalah ya untuk PUBG Mobile. Selanjutnya untuk tes kedua saya lakukan untuk game Genshin Impact. Ini untuk movement di kota sangat lancar, tidak ada masalah. FPS yang didapat ini 30-an ya, 25 sampai 30. Ini grafik yang saya pakai ini bawaan standar. Kayaknya ini grafik rendah ini, kalau nggak salah. Lalu tes untuk di war. Untuk di war ini masih sering frame drop ya, belum stabil. Ya kalian bisa lihat gameplaynya seperti ini untuk di waktu warnya. Yang saya rasakan untuk versi RAM 3 ini cukup berat ya, masih sering drop dan FPS nya ini mati sendiri, FPS meternya, mungkin karena RAM-nya penuh. Untuk game Genshin Impact ini masih butuh racikan-racikan lagi ya, karena ini belum ketemu racikan yang pas. Sementara masih seperti ini, masih sering frame drop, tapi ya masih bisa dimainin lah, nggak sampai patah-patah banget. Yang saya sayangkan yaitu FPS meternya tiba-tiba mati sendiri, entah kenapa ini. Padahal tadi di PUBG Mobile itu lancar aja, nggak ada sampai hilang sendiri FPS meternya. Dan setelah main Genshin Impact ini, pada saat luar langsung hilang sendiri dan diaktifkan juga nggak bisa ya. Analisa awam saya sih ini kemungkinan RAM-nya, karena RAM 3 mungkin. Kalau RAM 4 kemungkinan ya aman.
Nah, kurang lebih seperti itu hasil dari gameplay 2 game yang saya tes ya. Ya, sampai di sini video yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada bagian yang kurang jelas, kalian tinggalkan saja pertanyaan di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapatkan informasi yang sama seperti kalian dapatkan saat ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.